Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rencana tenaga kerja jangka panjang. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi dari rencana tenaga kerja jangka panjang. Rencana tenaga kerja jangka panjang adalah proses strategis dan juga terencana dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperkirakan dan juga menyiapkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan agar organisasi memiliki jumlah, jenis, serta kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan arah perkembangan bisnis dan juga strategi perusahaan. Rencana ini biasanya mencakup jangka waktu lebih dari 3 tahun, bahkan bisa mencapai 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, tergantung dari visi dan juga skala pada perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang tujuan rencana tenaga kerja panjang. Di mana tujuan rencana tenaga kerja panjang di sini ada 5 penjelasan, yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten di masa depan. Rencana tenaga kerja panjang di sini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di masa depan dan mempersiapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang kedua yaitu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti kemajuan teknologi dan globalisasi, dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan tersebut. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dalam perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia. Maksudnya di sini, rencana tenaga kerja panjang membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam perekrutan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Dan yang keempat yaitu menyiapkan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan. Rencana tenaga kerja panjang membantu perusahaan untuk menyiapkan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan sehingga dapat memastikan kontinuitas kepemimpinan dan kesuksesan perusahaan di masa depan. Dan yang terakhir yaitu mendukung tercapainya visi, misi, strategis organisasi. Rencana tenaga kerja panjang membantu perusahaan untuk mendukung tercapainya visi, misi, strategis organisasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan termotivasi. Dengan memiliki rencana tenaga kerja panjang yang komprehensif, perusahaan dapat memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki dapat mendukung tujuan bisnisnya dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya sebagai presentator ketiga akan menjelaskan mengenai manfaat rencana tenaga kerja jangka panjang. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu efisiensi biaya SDM, menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Artinya teman-teman, perencanaan tenaga kerja berjangka panjang dapat membantu perusahaan memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia secara tepat. Dengan begitu, perusahaan dapat menghindari pemborosan karena berlebihan karyawan, terus menghindari kekurangan tenaga kerja yang bisa menghambat operasional. Hasilnya, biaya SDM menjadi lebih efisiensi dan terkendali. Terus yang kedua yaitu manfaat yang kedua, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan kerja lebih efektif. Artinya yaitu ketika jumlah dan kemampuan tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka hasilnya itu karyawan dapat bekerja lebih fokus dan optimal. Terus tugas dan tanggung jawabnya itu terbagi secara operasional. Terus yang ketiga yaitu kesiapan organisasi perusahaan siap menghadapi perubahan pasar dan teknologi.
Artinya yaitu perencanaan jangka panjang, membantu perusahaan mengadaptasi dengan perubahan tren pasar, terus perubahan pelanggan dan kondisi ekonomi, terus perkembangan teknologi yang menurut keterampilan baru. Dengan kesiapan yang matang, organisasi menjadi lebih teguh dan siap bersaing. Terus manfaat yang keempat yaitu pengembangan kompetensi karyawan dilatih sesuai dengan arah strategis perusahaan. Artinya rencana tenaga kerja jangka panjang juga mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuannya itu agar keterampilan mereka itu terus berkembang sesuatu strategi bisnis perusahaan. Misalnya bisa melatih karyawan dalam teknologi baru, terus mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Dengan begitu karyawan siap mendukung tujuan strategis perusahaan. Terus manfaat yang kelima yaitu keberlanjutan perusahaan, adanya kader penerus untuk posisi strategis. Artinya teman-teman, perusahaan tenaga kerja jangka panjang memastikan ada sukses atau suksesi atau penerus di posisi penting. Artinya karyawan potensial menjadi siap menjadi kepemimpinan di masa depan, terus mengurangi risiko kekosongan jabatan strategis saat menjadi pergantian manajemen. Ini menjaga keberlanjutan dan stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arisandi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A, akan menjelaskan tentang penyusunan perencanaan sumber daya manusia dalam rencana tenaga kerja jangka panjang. Yang pertama yaitu ada analisis kondisi SDM, yang mana perusahaan menilai jumlah karyawan, kinerja mereka, serta kemampuan atau kompetensi yang dimiliki, yang mana bertujuan untuk memahami potensi dan kelemahan tenaga kerja yang ada saat ini. Yang kedua yaitu peramalan kebutuhan SDM, yang mana langkah ini memprediksi jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan berdasarkan rencana bisnis atau perluasan usaha. Yang ketiga, pemahaman ketersediaan SDM, yang mana perusahaan mengidentifikasi tenaga kerja yang akan pensiun, dipromosikan atau mungkin keluar agar dapat mempersiapkan penggantinya sejak dini. Yang keempat yaitu analisis kesenjangan, yang mana tahap ini membandingkan antara kebutuhan SDM, hasil peramalan kebutuhan, dan juga ketersediaan SDM, hasil peramalan ketersediaan. Jika ada kekurangan tenaga kerja atau keterampilan tertentu, maka perlu disusun strategi untuk menutup kesenjangan tersebut. Yang kelima yaitu strategi pemenuhan SDM, yang mana di sini mengetahui kekurangan perusahaan menentukan cara untuk memenuhi kebutuhan SDM, misalnya melalui proses rekrutmen, pelatihan atau pengembangan karyawan yang sudah ada. Yang keenam yaitu evaluasi dan monitoring, yang mana ini merupakan langkah terakhir dalam memantau pelaksanaan rencana SDM agar selalu selaras dengan perubahan strategi.